Di dashboard, hanya dashboard saja. Dan sekarang Honda Mobilio sudah ganti muka, hanya muka saja dan velg. Di belakangnya ditambahin apa? Kayak chrome gitu ya. Tapi nggak cuma itu, karena fiturnya juga nambah. Sekarang yang versi ini dia punya electronic stability control dan hill start assist. Sayangnya hanya di varian yang CVT, yang varian RS manual nggak dapat. Dari depan kita bisa lihat model depannya ini sekarang jadi lebih keren, kayak Honda Stream ya, RSZ. Kalau ini RS biasa. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, Honda itu pinter ya. Kalau bikin facelift, dia nggak merubah bumper bawah dan nggak merubah fendernya. Yang berubah adalah kap mesin, grill, dan juga lampu depannya. Tapi kalau misalnya Honda Mobilio RS yang lama itu, perbedaannya banyak banget sama yang tipe E. Mulai dari lampunya, grillnya, bumpernya juga pastinya beda. Yang sekarang ini dibikin lebih mudah perbedaannya, karena Honda nggak usah repot-repot lagi ganti lampu, atau ganti grill, atau ganti kap mesin. Karena perbedaannya hanya pada grill depannya yang sekarang warnanya hitam. Hitam dengan logo RS. Kemudian kalau varian warna orange dia punya black top yang di varian RS, tapi ternyata di warna putih atau warna lainnya dia masih sama. Jadi atapnya masih sewarna body. Kemudian kita lihat velgnya, sekarang modelnya baru. Dimana kalau yang lama itu dia punya two tone color, ada silver dan hitam, sekarang silver abu-abu, makanya two tone-nya nggak begitu kelihatan. Dan yang tipe E biasa sampai tipe paling bawah, dia itu modelnya masih sama, cuma nggak two tone color, warnanya masih putih kayak gading gitu ya, kayak velg-velg biasa. Tapi kalau menurut kalian kurang kece, kalian bisa ganti aftermarket yang lebih kece. Jika Anda kurang puas dengan velg bawaan Honda Mobilio RS, Anda bisa menggantinya dengan velg dari HSR Wheels. Velg HSR terbuat dari aluminium alloy yang ringan dan sudah memperoleh sertifikasi SNI. Kualitasnya jelas bukan abal-abal, build quality-nya juga mantap, serta harganya ramah di kantong. Tersedia dalam berbagai macam ukuran, mulai dari 15 sampai 22 inci untuk Honda Mobilio. Untuk ukuran 17 inci, velg ini sudah bisa dipasang tanpa merubah apapun. Model yang tersedia juga bermacam-macam, mulai dari yang sporty look, elegan look, rally looks, dan lain-lain. Mau model velg terbaru? Kunjungi saja toko-toko TKB Group. Velg HSR ini dijual secara eksklusif di TKB Group. Setiap pembelian akan mendapatkan pengisian nitrogen dan tambal ban gratis seumur hidup. Dan jangan sampai ketinggalan, velg HSR ini juga bisa dicicil 0% menggunakan kartu kredit dan free ongkir ke seluruh Indonesia. Untuk info lebih lanjut, bisa kunjungi website tkbgroupindonesia.com. Sikat bor! Tapi sayangnya, untuk varian RS sekarang dia nggak punya projection headlamp. Sekarang lampunya standar halogen, tapi dia punya LED positioning lamp mulai dari tipe S yang paling bawah. Jadi semuanya adil sama rata. Cuma sayangnya di facelift ini Honda nggak memberikan improvement pada ya kayak build quality-nya nih. Kayak misalnya kacanya, gapnya, terus plat bodinya nggak dipertebal. Sisanya masih sama aja. Sayangnya di bagian belakangnya ini nggak ada sama sekali perbedaannya kecuali sama chrome ini. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti Mobilio, kalian terlihat facelift dari belakang, tinggal ganti aja chrome belakangnya. Nah sekarang masuk ke dalam interior Honda Mobilio RS yang baru. Ya sama aja sama kayak versi dashlift.
Cuma bedanya sekarang kursinya dia lebih bagus karena dia akhirnya punya headrest. Yang tadinya kan nyambung ya, sekarang bisa di adjustable. Jadi lebih bagus dibanding model kemarin, dan posisi duduknya juga lebih enak sedikit meskipun di sini masih agak terasa tipis ya karena tulangnya masih kerasa. Di sebelah kanan dia juga nggak ada head adjuster, jadi nggak bisa diatur ketinggiannya. Tapi overall ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan model sebelumnya yang masih pakai kursi model pocong nempel. Udah ada tilt steering tapi belum teleskopik, dan kalau misalnya kita perhatiin lebih dekat dia masih udah improvement banget ya dibandingkan sama yang model AC bolong-bolong gitu. Build quality-nya juga masih so-so lah, tapi yang gue suka adalah ini karena sekarang udah nggak kayak menganga lagi ya, udah jauh lebih bagus. Dia udah ada AC elektrik, ditambah dia ada auto AC buat yang tipe RS, yang non RS dia nggak ada. Speedometernya ini kayak mirip banget sama Honda HR-V, Honda Jazz, karena emang ini dashboardnya Honda Brio, BR-V, Mobilio itu sama persis. Jadi salah satu dashboard sih, tapi ya sudahlah, ini sudah lebih bagus. Dan di sebelah kanan ada tombol ajaib. Ini adalah tombol untuk mematikan electronic stability control, karena yang baru ini memang dia sudah punya electronic stability control dan hill start assist. Jadi kalau misalnya kalian tanya LMPV apa yang punya fitur keselamatan aktif seperti itu, ya cuma Honda Mobilio RS CVT. Kalau yang manual nggak ada untuk saat ini. Terus kita lihat head unitnya. Sekarang dia punya head unit yang lebih canggih karena dia touchscreen, sudah ada Bluetooth, dan juga gua nggak sukanya dari head unit ini adalah dia itu terasa laggy ya, butuh waktu gitu dari pencet terus ke home-nya itu masih butuh kayak ada sedikit lag gitu. Nah seperti itu. Untungnya selain kita bisa mengatur tombol volume dari sini, kita bisa ada tombol fisiknya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pencet-pencet tuh nggak begitu susah. Dia juga ada kamera mundurnya. Kalau misalnya kita ke belakang seperti ini, meskipun nggak bisa belok-belok, tapi ini lebih dari cukup. Tapi sayangnya kita nggak dapet kayak parkir sensor gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mundur, mau parkir, ini yang bisa kita andalkan selain yang tadi itu. Dan juga kalau misalnya kita ngomongin soal sound systemnya ini jujur aja kalau kalian adalah seorang basshead yang mengutamakan bass dibandingkan Clarity dan kawan-kawannya, ini adalah yang terbaik. Ya, bassnya kenceng, tapi kalau misalnya mau dengar suara vokalnya, clearnya, itu nggak dapat. Twitternya ini sama sekali nggak membantu, dan posisinya juga aneh. Kalau yang sebelah kiri mungkin nggak masalah, kalau yang sebelah kanan, ini Twitternya ketutupan AC. Sepertinya waktu dia bikin ini nggak disesuaikan sama si door trimnya. Di kursi baris keduanya ini adalah salah satu keunggulan dari Mobilio karena dia punya headroom tinggi dan juga legroom yang sangat luas. Bahkan kalau misalnya kita majuin paling pol, kita masih dapat legroom yang cukup. Meskipun kursinya itu kurang begitu ideal. Kenapa? Karena rasanya masih kurang proper. Dan ini udah lebih bagus dibandingkan dengan model yang sebelum facelift karena joknya udah bertambah tebal sedikit di bagian sini. Di bagian depan juga bawahnya lebih tebal. Sayangnya dia belum punya armrest. Meskipun dia udah ada Isofix, dan ini konturnya warna orange seperti ini ya, kelihatannya lebih sporty. Dan hal yang gua acungkan jempol pada mobil ini, dia punya di sini side backnya itu